anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Iya, semuanya sehat-sehat. Dan pada saat ini, sebelum kita memulai kebaktian kita, Inang ingin mengingatkan kembali bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah kepada kita. Yaitu apa anak-anak? Iya, pertama kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus menjaga jarak paling sedikit 1,5 meter dengan orang lain. Dan ketiga, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan dengan pakai air mengalir selama paling sedikit berapa detik? 20 detik. Iya, benar. Nah, itulah adik-adik yang harus kita lakukan setiap hari ketika kita melakukan aktivitas bersama dengan orang lain. Nah, baiklah, kita persiapkan apa yang harus kita persiapkan. Apakah adik-adik sudah bawa kidung jemaat? Iya. Apakah adik-adik juga sudah mempersiapkan Alkitab? Iya. Dan sekarang kita mari persiapkan hati dan pikiran kita. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di sorga, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat kesehatan dan nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati, sehingga kami boleh Bapa mengikuti ibadah pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang berada di sorga, kami juga mohon agar Engkau selalu memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya Bapa, serta Bapa di tengah pandemi ini, Engkaulah selalu memberkati kami. Bapa yang baik, di atas segala permohonan dan doa kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Hanya hidup permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan kata syukur kehadirat. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 dengan judul Ku Heran Allah Mau Memberi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesempatan hingga saat ini untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah aktivitas kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau sudah menjauhkan kami daripada mara bahaya dan sakit penyakit. Terlebih ya Tuhan daripada virus corona yang juga belum berlalu dari kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami hendak mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui khotbah online hari ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya, supaya mereka mampu mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka.
Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini, di hari akhir tahun gerejawi. Akhir tahun gerejawi, gereja kita HKBP merayakannya dengan perayaan peringatan orang yang meninggal dalam 1 tahun penuh. Nah, adik-adik sekalian, topik minggu kita juga memperingati atau memberikan makna tentang akhir hidup orang percaya. Bagaimana akhir hidup orang percaya? Ini jelas berkaitan kepada kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, melalui khotbah minggu kita hari ini disampaikan tentang kisah kebangkitan Lazarus. Kira-kira ada yang tahu tentang kisah Lazarus? Lazarus adalah orang yang dibangkitkan Yesus setelah dia mati selama 4 hari. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus untuk memberitahukan, untuk menunjukkan supaya murid-muridnya percaya bahwa kebangkitan itu benar-benar ada. Siapakah kebangkitan itu? Nah, adik-adik sekalian, melalui nats khotbah kita hari ini dikatakan bahwa Yesus berkata di ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, adik-adik sekalian, percaya enggak bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan? Dan percaya enggak bahwa kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian? Karena apa dikatakan? Karena ia akan hidup. Nah, siapa yang percaya kepada Yesus? Angkat tangan, boleh diangkat tangannya di rumah. Lalu, siapa yang percaya bahwa dia tidak akan mati kalau dia percaya kepada Yesus? Nah, hidup dalam artian apakah yang dimaksud Yesus ini, adik-adik sekalian? Yang dimaksud Yesus, kalau orang Kristen percaya kepada Kristus Sang Kebangkitan, maka dia akan bersama-sama dengan Yesus masuk surga. Hidup di dalam surga, masuk kepada kerajaan surga, kerajaan Allah yang mengalami hidup kekal selama-lamanya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kegelisahan, tidak ada iri dengki, tidak ada perselisihan. Itulah kehidupan orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengalami kematian? Bukan kematian secara badani yang dimaksud, tetapi apa? Semua kita ciptaan manusia, betul bahwa kita pun akan mati, akan meninggal. Seperti pada hari Minggu ini kita memperingati saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu mengalami kematian. Kita mengingat mereka bukan bertujuan untuk jadi bersedih kembali. Mungkin salah satu nama yang dibacakan pada hari ini
orang yang meninggal dalam 1 tahun ini adalah keluarga kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita kembali bersedih, tetapi tujuannya adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa kelak nanti pun kita akan mengalami kematian seperti yang mereka alami. Tetapi kebangkitan atau hidup yang seperti apa yang dimaksud Yesus, adik-adik sekalian? Hidup dan kebangkitan yang dimaksud Yesus adalah tentang hidup iman kita. Iman percaya kepada Kristus bahwa Ia adalah juru selamat. Iman percaya yang hidup bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di Firdaus, katanya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, melalui nats khotbah minggu ini, di ayat yang terakhir kita ditanya, percayakah engkau akan hal ini? Itu yang ditanyakan kepada kita. Percayakah kita bahwa kita kelak akan bersama dengan Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal? Jika kita percaya, maka kita pun mulai saat ini harus mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana Tuhan akan mengenal kita jika anak-anak sekolah minggu tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan akan mengenal iman kita kalau kita tidak rajin berdoa, tidak rajin membaca Alkitab, tidak rajin melakukan kasih sebagaimana Yesus mengasihi umat manusia. Oleh karena itu, kalau kita percaya, kalau anak-anak percaya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal, maka lakukanlah apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidupnya? Pertama sekali, Dia senantiasa melakukan kasih. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap akal dan dengan segenap hati. Kemudian mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus melakukan itu. Ada banyak teladan yang dilakukan Tuhan Yesus, membawa kita kepada hidup, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, bukan iman yang mati. Yang mati hanyalah daging, tetapi roh akan kembali kepada Tuhan. Dan adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kekal, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita akan diseleksi. Ada seleksi. Apakah kita masuk surga atau apakah kita masuk kepada kerumunan orang-orang berdosa yang dihukum, yaitu yang kita sebut dengan api neraka. Nah, kita akan diseleksi bagaimana kehidupan kita selama ini di dunia. Bagaimana kehidupan adik-adik sekalian, apakah sudah melakukan dosa? Apakah sering-sering melakukan dosa tapi tidak meminta ampun daripada Tuhan? Jadi adik-adik sekalian, selagi masih ada waktu memperbaiki dosa-dosa, maka lakukan pertobatan mulai dari hidupmu sekarang. Jauhkanlah dirimu daripada dosa. Janganlah melakukan dosa. Ada banyak godaan kepada kita selama di dunia. Tetapi datanglah kepada Tuhan, mohon ampun, dan percayalah kepadanya bahwa kita akan diselamatkan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kita bisa pahami seperti ilustrasi seorang anak kecil yang percaya kepada ayahnya yang membonceng dia naik sepeda melewati jembatan yang sangat kecil, menyeberangi sungai besar. Sungai besar ini ada buaya di bawah.
Tetapi anak-anak ini percaya dia tidak akan jatuh karena apa? Dia percaya kepada ayahnya akan menyelamatkan dia. Demikianlah juga kita. Ada banyak dosa yang menganga, yang hendak menyantap kita adik-adik. Tetapi percayalah, sebagaimana kita percaya kepada Bapak, kepada ayah, kepada ibu di rumah, Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Dia pun tidak akan membiarkan kita jatuh kepada dosa, jatuh kepada api yang panas yang mematikan. Tetapi dia akan datang dan membawa hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Kiranya firman-Mu yang didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu mampu mereka mengerti bahwa kami umat-Mu yang tinggal di dunia ini juga pada akhirnya akan mengalami kematian. Sebagaimana kematian Lazarus, namun dia dibangkitkan oleh karena Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu sekalian, mengajari mereka melalui Roh Kudus-Mu supaya mereka mampu menjauhkan diri daripada dosa, bahwa mereka pun kelak akan diseleksi daripada perbuatan-perbuatan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu memohon ampun. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa pelanggaran yang selama ini kami perbuat, supaya kami kelak boleh layak Engkau terima di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Memberkati proses belajar mengajar mereka melalui daring dan proses belajar mengajar yang hendak memasuki masa-masa ujian. Kiranya Engkau menguatkan anak-anak sekolah minggu sekalian, menguatkan orang tua mereka dan memampukan mereka dapat melampaui keadaan masa kini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami kepada jalan yang benar. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman tersebut menjadi pelita bagi kehidupan kita dan menjadi kebenaran buat sesama kita. Oke, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 278 dengan judul Bila Sangkakala Menggegap. Marilah kita menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.